sekarang disibukkan dengan banyak kegiatan nih, terutama kegiatan mendakwah seperti apa sih? Iya, sebenarnya sih syiar aja ya. Kan konsep aku juga sebenarnya nggak lebih kepada aku bukan ustazah yang pertama. Aku membawakannya tuh lebih relax, sharing, teman belajar. Jadi konsepnya tuh lebih kepada teman belajar untuk saling belajar. Nah, kalau kebetulan aku punya sedikit gitu loh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa aku bagiin dan ternyata mungkin responnya banyak yang suka ya dengan cara yang seperti itu. Jadi ada gamesnya juga gitu kan, terus ada tebak-tebakan juga. Nah, dan lebih kepada bagaimana bisa kita saling berinteraksi aja, jadi nggak satu arah dari saya nih, oh ini gini 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 gini, enggak gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana tuh kita bisa sama-sama belajar. Aku belajar dari jamaah gitu kan, dan juga dari aku alhamdulillah aku mungkin tahu satu dua eh, ayat yang mungkin mereka belum ketahui, karena aku selalu nggak pernah mau apa ya, jangan sampai aku tuh ria dengan hafalanku, karena ini kan semua ada hanya karena semata-mata Allah memberikan kepada aku. Nah, dan ini semua juga bisa diambil oleh Allah. Jadi aku tidak ingin menggunakan itu untuk kemegahan aku atau untuk wah ini karena aku nih gitu. Enggak. Itu semua aku mau agar supaya ini bisa bermanfaat buat orang lain dan orang lain bisa mendapatkan ketenangan di dalam Al-Qur'an seperti yang aku rasakan. Mbak Enji, dengan seringnya ikut kajian-kajian, suka risih nggak sih tiba-tiba ada yang manggil ustazah lah apa? Iya gitu, dan aku selalu harus menekankan bahwa seorang ustazah itu kan dia harus menguasai 13 cabang ilmu fikih. Nah, kemudian tafsir, kitab, hadis riwayat, dan itu tuh kayaknya nggak habis 3 tahun untuk sekolah. Sementara aku itu kan jauh dari itu. Kita jadi teman belajar aja gitu kan. Artinya aku masih yang harus perlu banyak belajar gitu, dan juga mungkin bahkan ada jamaah yang lebih pintar dari aku, karena rata-rata tuh ada juga ustazah-ustazah yang ikut, dan aku selalu merasa nggak enak gitu loh berada di atas podium. Aku bahkan selalu udah aku dibawa aja gitu, karena sesungguhnya yang aku lebih inginkan adalah konsep ya bisa chilling gitu kan, bisa melting gitu, dan akhirnya orang belajar. Jadi nggak hanya mendengarkan. Nah, tapi alhamdulillah mungkin dengan metode begitu, dengan sharing dan konsepnya teman belajar, jadi aku alhamdulillah sampai Februari itu agak-agak penuh gitu loh sebenarnya gitu. Nah, tapi selalu ditekankan oleh manajemen bahwa Mbak Enji itu bukan ustazah ya, tapi Mbak Enji itu konsepnya sharing dan sebenarnya sih teman belajar untuk saling belajar. Tapi itu kan sebuah doa ya, apakah diaminkan sama Mbak Enji? Bismillah ya kan. Kalau misalkan yang namanya itu doa, kita nggak pernah tahu. Aku bilang enggak, tiba-tiba besok Allah kasih kesempatan aku bisa belajar. Aku sekarang pokoknya nggak mau mendahului lah. Artinya, tapi kalau untuk saat sekarang karena emang aku sadar diri dengan aku belum pernah even gitu loh untuk buka ya fikih dan tafsir. Aku ada baca beberapa buku, tapi kan itu bukan kitab-kitab yang memang terdapat dalam 13 cabang ilmu fikih ya, dan aku merasa bahwa saya tidak pantas gitu loh untuk oh iya saya ini adalah ustazah, enggak gitu, karena perlu pembelajaran yang lebih. Tapi masyarakat kan atau para jamaah kan selalu melihat sosok Mbak Enji ini yang udah mirip dengan seorang ustazah gitu. Gimana menanggapi hal-hal seperti itu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim aja ya, maksudnya kalau saya sekarang nggak mau terlalu terpaku dengan ibarat katanya gini ya, kalau kita maksain dan kita belum sampai ke situ itu akan jadi beban. Saya selalu mengatakan bahwa menjadi Islam itu bukan beban buat saya, karena Islam itu adalah kenikmatan buat saya. Tapi kalau misalkan akhirnya biasanya kan kita ini terbeban karena kata orang. Nah, dan saya akan menghindari itu, karena selama belasan tahun bahkan berpuluh tahun sekarang ya udah berkata 20 tahun lebih aku menikmati Islam itu dengan caraku. Dan kan tidak hanya masalah sholatnya, tidak hanya masalah buka puasanya, lebaran, sholat, it is not only about it, tapi kenikmatan dalam setiap ayat yang
masuk ke dalam hatiku, dan aku susah untuk menerjemahkan itu sebenarnya, dan aku nggak mau kehilangan itu karena hanya ingin mengejar yang mungkin diinginkan orang gitu, dan aku kehilangan kenikmatan ini. Nah, termasuk kenikmatan untuk bersama dengan Keanu, kenikmatan untuk bersama dengan mamaku. Sekarang aja ketika ayahku sudah meninggal kan aku otomatis jadi tulang punggung ya, dan aku harus kerja. Ini aja aku udah ngerasa, ya Allah, aku kok ketemunya Keanu tuh tinggal malam gitu kan, sampai aku bilang sama manajemen tolong untuk jadwal aku, baik itu seminar, mau itu teman belajar, mau itu podcast, tolong diatur biar aku punya waktu yang lebih gitu loh bersama Keanu. Dan Keanu kan juga maksudnya, mami kerja begini mau sampai kapan gitu kan. Nah, jadi insya Allah gitu kan, syiar yang terbaik adalah dengan memberikan tidak hanya ilmu, tapi insya Allah memberikan cara agar supaya mereka bisa menikmati ilmu itu. Tapi Keanu sendiri suka diajak nggak sih? Aku kemarin ngajak loh, dan dia akhirnya mau ikut loh untuk pertama kalinya, walaupun akhirnya dia malu gitu kan. Katanya, ya Allah, mami itu mah ibu-ibu semua, kamu Keanu nggak ada. Nggak, iya juga sih gitu kan. Nah, tapi paling tidak tuh paling tidak Keanu udah mau diajak-ajak, dan aku sebenarnya seneng banget lah kalau Keanu nggak perlu mendengarkan kajiannya ya, artinya gitu loh, untuk dateng masuk aja nganter aku aja, itu aku udah seneng banget gitu. Apalagi kalau dia mau duduk stay ya, mudah-mudahan ke depan Keanu mau jadi ustadz juga aku nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Aku suka godain Keanu mau jadi ustadz nggak gitu kan, biar sekolah gitu kan yang benar gitu kan ya, tapi itu canda-canda aja ya, siapa tahu gitu kan. Nah, tapi nanti jadwal di malam tahun baru seperti apa, Mbak Enji? Karena kan ini menjelang malam tahun baru pasti banyak para jamaah juga membuat sebuah event agenda menyambut tahun baruan ya. Lebih baik di masjid atau segala macam daripada menyalakan kembang api apa gitu ya. Ini sebenarnya sih kalau agamanya kita kan di tahun baru Islam ya gitu. Tapi kalau misalkan orang mau bertahun baru gitu nanti tanggal 12 tanggal 31 31 Desember jam 12-an lah ya, menyambut 1 Januari. Anak aku aja masih, ya mami kita tahun baru kemana ya gitu. Kalau buat saya sendiri, karena malam tahun baru itu sama dengan malam-malam yang lainnya ketika saya ada di dalam lapas gitu, nggak ada bedanya antara ini tahun baru sama lebaran gitu kan, semua malam terasa sama aja. Jadi udah nggak begitu terlalu menjadi ini ya, concern ya. Tetapi kalau misalkan ditanya, kalau saya sendiri kan pasti maunya, ya Allah daripada harus dihabiskan waktu kemana-mana mendingan di rumah. Tapi kan nggak mungkin untuk seumurannya Keanu tuh nanti, ya mami kan nggak begini. Makanya kadang-kadang tuh kalau sekarang tuh Keanu tuh mulai, mami aku tuh nanti kalau umur 16 tahun 17 tahun aku udah bisa nggak dugem. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kan. Itu kan udah mulai tuh sementara ya udah nanti mami temenin ya gitu kan, atau mau karaoke. Kadang-kadang mungkin orang ngeliatnya agak aneh karena saya masuk pakai kerudung gitu kan, tapi bismillah lah, maksudnya niatan saya untuk jagain Keanu gitu kan. Alhamdulillah Keanu mau gitu kan. Kadang-kadang kan juga anak-anak nggak mau kalau ditemenin mamanya. Cuman kadang-kadang Keanu sekarang atur, mami jangan terlalu pakaiannya jangan gamis dong kalau mau ke karaoke. Oh gitu. Ya kan, udah bisa ini ya. Mami kalau mau ke karaoke jangan pakai gamis dong. Ya Allah, iya ya, aku tadi berpulang dari ini kali ya. Jadi alhamdulillah lah aku akan menyesuaikan untuk mendekatkan. Tapi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan juga Keanu tuh nanti bisa nemenin aku lama-lama tertarik dengan mendalami Al-Quran. Cara ngasih pengertiannya ke Keanu gimana nih Mbak Enji? Ya aku terpisah lama sih sama Keanu ya, jadi untuk masuk ke dunianya juga aku perlu waktu. Tapi bismillah, aku hanya bermohon, ya Allah tolong kau mudahkan niat aku hanya pengen menjadi ibu yang baik gitu kan, yang menebus salah-salahnya aku dulu yang aku lakukan ke Keanu. Cara ngasih pengertiannya sama Keanu, mungkin dia banyak kehilangan momen. Sekarang kan banyak aktivitas Mbak Enji gitu, parentingnya sama Keanu. Iya, jadi pasti aku udah punya waktu tuh 2 hari nih, Sabtu sama Minggu tuh aku selalu minta, walaupun mami aku kan malam mingguan, jadi ya udah siang Sabtunya, Minggunya buat mami ya gitu. Jadi dari situ dulu, dan alhamdulillah Keanunya mau, dan aku juga akhirnya alhamdulillah. Yang penting dia mau dulu lah gitu, biar aku bisa masuk ke dunianya. Benji, resolusi 2023 ke 2024 itu seperti apa sih nanti? Sebenarnya kalau misalkan dulu aku adalah perempuan yang penuh dengan resolusi, ya kan. Tapi the end of the day aku tuh berpikir bahwa yang penting sekarang aku
ingin melakukan koreksi. Hmm. Jadi kalau dulu tuh lebih banyak maunya ya kan, oh mau kurus 5 kilo ya kan, mau lebih ini mau ini. Sekarang tuh aku lebih banyak mencatat kesalahanku, supaya dari kesalahan-kesalahan aku, misalkan oh ya ternyata tuh aku masih kurang sabar ya, oh ternyata aku masih suka ngeluh ya gitu kan, ketika aku dicuekin Keanu aku kok gini ya gitu. Aku lebih banyak mencatat kesalahanku supaya sebanyak-banyaknya aku menghisap diriku, sebanyak itu pula aku akan memohon ampun kepada Allah. Jadi mengingat sedikit perjalanan karir Mbak Enji dari bukan seorang apa-apa sampai sekarang, sampai kemarin maaf tertimpa musibah, itu seperti apa sih kalau menengok ke belakang? Ya Allah, ini luar biasa ya, karena yang Allah tutup aibku itu banyak sekali loh daripada yang dibukakan. Makanya sudahlah, aku udah berpikir menikmati sekarang kehidupan yang begini. Kalau misalkan ada yang terjun ke politik lah, atau jadi ustazah lah, atau aku udah nggak mau lagi memaksakan kehendak untuk harus begitu gitu. Karena intinya semua yang harus begitu itu kadang-kadang kan bukan bukan dari Allah gitu kan, tapi hanya dari keinginan kita yang derive dari perkataan orang lain. Oh karena orang lain menganggap, oh kalau lu berhasil lu harus begini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngikutin yang di Al-Quran tuh nikmat aja, nggak bisa dijelasin gimana nikmatnya. Tapi artinya gini, kalau orang ngomong begini ke lu udah ngerasa itu oh biasa aja. Jadi kemampuan untuk menerima hinaan, cacian gitu loh. Baca orang komen misalkan lagi live TikTok gitu ya. Oh gini. Itu udah, kalau dulu kan masih ada tung gitu loh. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Udah nggak kepengen jadi seperti orang lain, punya A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah kalau dulu kan orang lain punya ini kita pengen gitu kan. Orang lain begini kita pengen. Udah nggak ada dendam, udah alhamdulillah nggak punya rasa benci. Itu udah enak banget hidupnya. Melihat orang lain sukses, kita nggak iri, karena kadang-kadang kan yang bikin kita jadi susah itu adalah karena kita punya perasaan tuh, pertama lihat orang lain seneng kita nggak suka, ya kan. Lihat orang lain sukses kita julid, ih dari mana tuh duitnya, ya kan. Lihat orang lain begini, ya kita sibuk mikirin apa kata orang, dan kita juga habisin waktu untuk mikirin urusan orang, ya kan. Kayak begini nih, oh ini begini nih yang jadi nanti presiden ini, yang jadi presiden ini, ya Allah mikirin gitu loh, sana sini sampai berdebat, sampai akhirnya berantem gara-gara mempertahankan yang menjadi pilihannya. Nah kan kadang-kadang kan berpikirnya lucu ya, emang tuh calonnya kenal sama yang berantem ini gitu kan, yang bela-belain kan kagak juga gitu loh, tapi kita bela-belain. Gitu ya? Iya emang kalau sakit dia tengokin, emang kalau lagi nih ya artinya biasa-biasa aja. Kalau udah ngelihat dunia ini biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu wow, enak loh di hati tuh. Ya kan dikasih rezeki sebegini alhamdulillah gitu loh. Kalau kurang juga ya yang penting kita bisa kenyang, alhamdulillah. Kan yang penting kenikmatan adalah ketika kita kayak sekarang ya, ini frontally saying aja. Kayak dulu aku nggak pernah bisa lepas dari branded, tapi sekarang aku nggak pakai branded juga mana-mana aja gitu loh. Ternyata rasanya sama aja gitu kan. Ternyata ini cuma masalah rasa gitu. Karena rasa itu diciptakan oleh apa? Karena orang ngomong ya kan, dia pakai tas harga segini, berat ini, gitu media juga lah adalah. Puri Mbak Enji masih banyak diterima masyarakat, malah sekarang banyak antusias yang mengapresiasi Mbak Enji. Ya sebenarnya tuh aku bersyukur, berterima kasih. Artinya ketika aku diberikan kesempatan. Tapi lagi-lagi artinya ketika dulu ini saya penuh dengan pencitraan karena nyalek. Alhamdulillah sekarang ini ketika lepas dari berusaha untuk mencitrakan diri ke orang, tapi berganti kepada mencitrakan diri ke Allah, itu tuh enak banget gitu. Gak perlu lagi nih gue mau dianggap ini sama orang ini, oh gue mau dianggap kaya, gue mau dianggap terkenal, gue mau dianggap cantik, gue mau dianggap ini. Ketika itu berlalu dan akhirnya berpikir, saya nih nanti gimana ya di mata Allah ya, ini kebaikan saya tuh udah cukup apa belum ya untuk ngelewatin Siratul Mustaqim, itu tuh lebih nikmat. Sehingga tuh yang dipikirin apa kata Allah bukan apa kata manusia. Kalau dulu kan sibuk nih mencitrakan diri agar supaya coblos nanti ya kan. Nah, dulu kan namanya juga masih politik ya. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak lagi ke situ.
artinya apa yang ada ya dateng gitu kan. Alhamdulillah, ada jodoh nggak ada jodoh sama aja. Aku bilang orang kan suka tanya pasangan gimana ya kan, aku bilang oke, dapat pasangan nambah ibadah, tapi aku mau cari yang nambah ibadah dan juga nambah kebahagiaan. Karena takutnya ini nambah ibadahnya tapi ngurangin kebahagiaan. Karena apa, nanti nggak bisa terima Kianu, nanti nggak bisa terima mama saya kan begitu. Jadi udah kita jadi manusia tuh easy going aja. Hari ini tuh mau begini, Allah udah tetapin kok rezekinya. Lu mau berusaha juga sekuat tenaga, kalau Allah belum bilang iya, kun fayakun, gak akan terjadi.